Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Tsumma amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurullahi jalla wa ala. Senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan kita bersyukur kepadanya yang senantiasa melimpahkan dan mencurahkan kepada kita semua berbagai kenikmatan-kenikmatannya, sehingga pada malam yang berbahagia ini di masjid yang mubarakah ini, semoga kita semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan berbagai keutamaan di dalam majelis ta'lim atau majelis ilmu yang seperti ini. Alhamdulillah wa syukurullah, kita berkumpul di tempat yang mubarakah ini, insyaallah taala tujuannya sama. Tujuannya satu adalah berkumpul untuk bermajelis ilmu, bermajelis ta'lim yang merupakan raudhatun min riyadil jannah, merupakan taman dari taman-taman surga yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita semua untuk menyempatkan waktu kita jika ada kesempatan, atau bahkan mengkhususkan waktu untuk duduk di majelis-majelis ilmu, di majelis-majelis ta'lim. Di dalam sabda beliau alaihi salatu wassalam, ala tarta'u bi riyadil jannah, tidakkah kalian mengembala di taman-taman surga? Maka sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, apa itu taman surga? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu majalisul ilm, majelis-majelis ilmu. Maka semoga kita semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, yang duduk di taman-taman surga yang mereka berbahagia di dalamnya. Sebagaimana ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam Bukhari Muslim, hadis yang ma'ruf, bahwa berkumpul di majelis-majelis di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala itu mendapatkan kebahagiaan, ketenangan. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah ila akhir al-hadits. Tidak berkumpul suatu kaum di rumah dari rumah-rumah Allah dalam rangka membaca Al-Quran dan mempelajarinya, dan tentunya membaca hadis-hadis dan juga mempelajarinya, kecuali turun kebahagiaan, ketenangan pada mereka, dan rahmat Allah meliputi mereka. Para malaikat menaungi mereka dan Allah menyebut nama-nama mereka.
Maka tentunya ketika Allah menyebut nama-nama hambanya di sisi para malaikatnya dalam suatu amalan yang disyariatkan, amalan yang dicintai, itu berarti menunjukkan keutamaan dan keistimewaan pada hamba-hamba tersebut yang disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab mereka bermajelis ta'lim, duduk di rumah-rumah Allah dengan tujuan yaitu bertafaqquh fid din, untuk saling menasihati, untuk saling mengingatkan dalam agama Allah, di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah, di dalam saling menasihati sesama kaum muslimin, menasihati para pemimpin-pemimpin kaum muslimin, menasihati seluruh umumnya kaum muslimin. Maka itulah dasar dan prinsip dari prinsip-prinsip agama kita yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis yang lain dari sahabat Tamim bin Aus ad-Dari, ad-dinun nasihat, ad-dinun nasihat, ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat, agama itu nasihat, agama itu nasihat. Untuk siapa ya Rasulullah? Lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihi. Nasihat untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kitab-kitabnya, nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin, dan nasihat untuk seluruh kaum muslimin pada umumnya. Maka tujuan kita insyaallah tujuan yang sama, menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mencari keutamaan dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh amalan-amalan kita. Dan amalan berkumpul seperti ini adalah amalan yang menyebabkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang menyebabkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Sebagaimana hal ini di dalam hadis yang sahih dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mu'adz bin Jabal dan yang lainnya, ketika seseorang atau sahabat yang lain berkata kepadanya bahwa aku mencintaimu karena Allah, maka sahabat Mu'adz mengatakan, Allah, benarkah engkau mencintaiku karena Allah? Sampai beliau mengulangi 3 kali. Kemudian beliau mengatakan, absyir, bergembiralah. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajabat mahabbati al-muqtil mutahabbina fiyya wal mujalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Ta'ala, wajib kecintaanku kepada orang-orang yang berkumpul, yang didasari karena saling mencintai karena Allah, yang berkumpul saling berziarah karena Allah, saling bermajelis karena Allah, saling berziarah karena Allah, dan saling berbagi karena Allah. Maka semoga kita semua barakallahu fikum mendapatkan kecintaan Allah Ta'ala dengan kita berkumpul di tempat yang mubarakah ini atas dasar cinta karena Allah, atas dasar saling berkunjung, saling bermajelis karena Allah, saling berkunjung karena Allah, dan saling berbagi manfaat karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekian banyak keutamaan-keutamaan yang tidak terhingga, yang tidak terhitung bagi mereka yang menuntut ilmu di jalan Allah, bermajelis ta'lim, bermajelis ilmu seperti ini.
Dalam hadis yang lain dari sahabat Abu Darda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yab'athanna Allahu aqwaman yaumil qiyamah bi wujuhihim an-nar ala manabir al-lu'lu yabituhum an-nas. Benar-benar Allah mengutus nanti di hari kiamat suatu kaum yang mereka ini di wajahnya memancarkan cahaya, di mimbar-mimbar yang terbuat dari mutiara-mutiara yang berkilau, yang manusia yang melihatnya menyaksikannya cemburu, karena laisu bi anbiya wala syuhada. Mereka bukan nabi, bukan pula orang-orang yang mati syahid di jalan Allah. Maka seorang Arab bertanya, gambarkan ya Rasulullah kepada kami siapa mereka itu. Maka Rasulullah SAW menyebutkan mereka itu adalah orang-orang yang yajtami'una fi dzikrillah yadhkuruna jalla wa ala. Mereka berkumpul dalam berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah, majelis ilmu adalah merupakan zikrullah. Bahkan afdalul zikr, seafdal bentuk zikir kepada Allah adalah majelis-majelis ilmu, yang pada awal dari mukaddimah yang saya sebutkan tadi, bahwa dia merupakan taman-taman surga. Majelis-majelis ilmu adalah taman-taman surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mau mendapatkan nikmat taman-taman surga, datanglah ke majelis-majelis ilmu, majelis-majelis ta'lim yang di situ menyampaikan Al-Quran, kitabullah dan sunnah Rasulnya, dan faidah-faidah dari ucapan para ulama-ulama sunnah, dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan seterusnya, manusia-manusia terbaik yang mendahului kita dalam mengamalkan dan menempuh Islam ini. Barakallahu fikum. Maka majelis itu adalah merupakan taman-taman surga yang sesungguhnya di dunia ini sebelum mereka dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang hakikiyah di yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salatil maghrib rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Pembahasan kita pada kesempatan ini adalah sebagaimana yang telah disampaikan tadi, hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Wa an yakraha al-kufra kama wa an yakraha an ya'uda ila al-kufr kama yakraha ba'da an anqadhahu Allah taala kama yakraha an yubghadha finnar." Dia membenci untuk kembali kepada kekufuran. Nah, hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, 3 hal barang siapa yang mendapatinya, mengamalkannya, menegakkan dan mewujudkannya, maka dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama adalah mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari seluruhnya. Yang kedua, dia mencintai saudaranya, tidaklah dia mencintainya kecuali cinta karena Allah, karena agama Allah. Yang ketiga, dia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan dia darinya, sebagaimana dia benci untuk dimasukkan ke dalam neraka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam uslub metode beliau dalam banyak hadis-hadis
beliau selalu menyebutkan jumlah. Nah, para ulama menjelaskan penyebutan jumlah seperti ini untuk menguatkan ingatan seseorang dan perhatian seseorang yang mendengarkan. 3 hal ketika disebutkan jumlah, orang akan tertarik untuk menghitung jumlah-jumlah tersebut dan menghafalkannya. Barakallahu fikum. Maka hadis yang semisal dengan ini, penyebutan jumlah itu banyak dalam hadis-hadis. Nah, salah satunya misalnya 3 amalan yang mulia yang selalu diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu puasa bid 3 hari, kemudian salat duha, kemudian salat witir. Ya, diawali dengan penyebutan salatun atau jumlah yang lain, sab'atun, 7 golongan yang dinaungi Allah Subhanahu wa taala, tidak naungan melainkan naungan dari Allah di hari kiamat. Ya, lalu disebutkan 7 hal tersebut. Barakallahu fikum. Walhasil, ini salah satu uslub atau cara yang baik untuk menyampaikan ilmu kepada seseorang. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 3 hal tersebut. Siapa yang mengamalkan, menegakkannya, maka dia merasakan manisnya iman. Di sini dalil bahwasanya iman memiliki rasa, dapat dirasakan, memiliki kemanisan, dirasakan oleh qalbu dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Qalbu yang baik tentunya, qalbu yang beriman, qalbu yang bercahaya dengan cahaya wahyu Al-Quran dan sunnah hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Qalbu yang hidup, yang bercahaya dengan cahaya ilmu, maka dia merasakan manisnya iman. Sebagaimana mulut kita merasakan sesuatu yang manis. Barakallahu fikum. Itu secara lahiriah. Adapun secara ma'nawiyah, batiniyah, maka kemanisan iman itu dirasakan oleh qalbu. Sebagaimana lisan kita merasakan sesuatu makanan atau minuman yang manis, maka hati juga demikian. Ya, lisan kita merasakan enaknya, lezatnya kemanisan itu tatkala jasadnya sehat, lisannya sehat. Ya, kita lihat orang yang sakit, apapun yang diberi itu tidak enak. Walaupun manis, dia tidak merasakan enaknya karena sedang sakit. Maka lebih-lebih hati yang sakit, barakallahu fikum, maka sulit dia merasakan manisnya iman. Ya, sehingga hati yang merasakan manisnya iman ini hati yang sehat. Apa itu hati yang sehat? Hati yang diberi makanannya, gizinya. Sebagaimana jasad diberi gizinya pada porsinya, maka lebih-lebih hati lebih membutuhkan makanannya untuk dia sehat dan hidup dibanding dengan jasad membutuhkan makanannya. Dan itu diterangkan oleh para ulama kita. Dan dalam hal ini yang memiliki keahlian bahkan digelari sebagai tibbul qulub adalah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Dokternya hati. Ya, dan dokternya hati itu adalah para ulama, orang-orang yang berilmu yang memberi nasihat. Ya, kata beliau dalam salah satu ucapannya atau syairnya rahimahullah taala bahwa al-jahlu da'un qatil wa shifa'uhu amrani muttafiqani fi tartib kitab atau sunnah.
wa tabibuha dzakal alimur rabbani. Kata Imam Ibnu Qayyim, ada kejahilan atau kebodohan terhadap Al-Quran dan Sunnah. Ini racun yang berbahaya yang mematikan hati. Obatnya Al-Quran dan Sunnah, dua perkara. Al-Quran dan Sunnah itu obatnya. Kalau hati mau hidup, jangan membiarkannya mati, lalu dia hidup seperti hewan yang berjalan atau bangkai yang berjalan, yang Allah sebut dalam Al-Quran, permisalan-permisalan hati yang mati. Hidup jasadnya tapi hatinya mati. Maka Allah permisalkan dalam Al-Quran hati yang seperti bangkai yang berjalan. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, untuk menghidupkan hati itu obatnya dua, Al-Quran dan Sunnah. Dokternya, kata beliau, wa tabibuha, dokternya dzakal alimur rabbani, yaitu seorang alim rabbani, alim yang benar-benar pendidik, ya, yang Allah sebut dalam Al-Quran, kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian ulama-ulama rabbani. Rabbani di sini adalah yang soleh pada dirinya dan muslim pada orang lain. Dia soleh terhadap dirinya sendiri, beramal dengan amalan-amalan soleh. Lalu dia berdakwah, mengobati, menasihati manusia yang lain, sehingga dia melakukan perbaikan Islam. Ini yang disebut dengan alim rabbani. Adapun alim yang tidak rabbani, nah itu seperti Yahudi, berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, tidak mendakwakannya. Barakallahu fikum. Walhasil hati bisa merasakan manisnya iman, sebagaimana jasad lisan kita merasakan manisnya makanan. Maka ketika seseorang diberi taufik oleh Allah menghidupkan hatinya, berarti hati itu bercahaya dengan ilmu Al-Quran dan hadis-hadis sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini hati yang hidup, yang akan merasakan manisnya iman. Ketika dia merasakan manisnya iman, maka akan manis ketika dia melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Akan menjadi mudah sesuatu yang berat baginya, dan dia merasakan bisa bersabar dengan berbagai ujian-ujian di dunia ini, kemiskinan, kekurangan harta dan seterusnya, kekurangan pengikut atau yang semisalnya, ketenaran. Walhasil dia merasakan manisnya iman tersebut, menjadi mudah baginya untuk menegakkan ketakwaan kepada Allah, dan sebaliknya meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW menyebutkan 3 hal dalam hadis ini yang benar-benar mau merasakan manisnya iman. Yang pertama, dia harus mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari yang lain. Artinya apa? Dia selalu mendahulukan segala aturan-aturan Allah dalam kehidupannya, aturan-aturan Allah dan Rasulnya dia lebih dahulukan daripada aturan manusia. Dari aturan apapun, selalu timbangannya, barometernya adalah mizannya Allah dan Rasulnya. Sehingga ini menjadi alamat kalau dia benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada yang lainnya. Dan Allah sebut dalam Al-Quran, ya, manusia yang paling dia cintai yang Allah sebut dalam Al-Quran itu ada 8 hal dalam surah At-Taubah ayat 24 kalau tidak salah, 23 atau 24. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi."
Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakan, wahai hamba-hamba Allah, apakah bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, hartamu yang engkau usahakan, perdagangan yang engkau usahakan, tempat tinggalmu yang engkau cintai, apakah semua ini engkau lebih cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah? Kalau demikian halnya, kata Allah, fatarabbasu, tunggu hatta ya'ti Allah bi amri, sampai Allah mendatangkan perkaranya. Maksudnya tunggu azab Allah. Apakah azab itu Allah segerakan di dunia atau Allah akhirkan di yaumul akhirah dengan siksaan api neraka, waliyadzubillah. Di sini tentunya bukan membatasi, ya, tetapi 8 hal ini kebanyakan yang lebih dicintai oleh manusia dalam kehidupannya. Maka Allah menguji kita, apakah benar kalau kita hendak menginginkan manisnya iman itu, sudahkah kita wujudkan dan aplikasikan poin yang pertama itu, bahwa kita lebih mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari segala-galanya, dari seluruh makhluk. Barakallahu fikum. Maka itu dibuktikan kebenarannya dengan aplikasi amalan kita, dalam amalan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, juga yang merupakan sebab bukti bahwa kita lebih mencintai Allah, salah satunya adalah betul-betul apakah kita sudah mengikuti sunnah Rasulullah, sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah menurunkan ayat khusus yang disebut dengan ayat mihnah, ya, ayat ujian bagi orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, wahai hamba-hambaku, kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, maka ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita sudah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sehingga cinta kita kepada Allah mendapatkan pengakuan, ataukah justru sekedar ucapan saja lalu kita tidak mewujudkan konsekuensi daripada cinta kita kepada Allah adalah benar-benar memurnikan ikutan kita kepada sunnah-sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ayat ini disebut ayat mihnah, ya, ayat ujian, ikhtibar, imtihan. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa an la yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Sebab yang dimana seseorang bisa merasakan manisnya iman ketika dia mencintai saudaranya karena Allah. Nah, kita diwajibkan untuk saling mencintai, sebagaimana hadis-hadis yang telah saya sebutkan tadi pada muqaddimah, ya, orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Maka ini sebab seorang hamba merasakan dan menghasilkan manisnya iman ketika dia mencintainya saudaranya karena Allah. Bagaimana cinta karena Allah? Yaitu dia mencintai saudaranya karena ketaatannya kepada Allah, karena ketakwaannya kepada Allah dalam agama yang mulia itu. Dan sebaliknya dia membenci saudaranya, sejauh bencinya dia, sejauh hamba itu menyeleweng dari agama Allah. Itu yang dimaksud dengan cinta dan benci karena Allah, yang merupakan tali Islam yang sangat kokoh, yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, inna awthaqa ural Islam, dalam riwayat ural iman, al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Sesungguhnya tali Islam yang paling kokoh adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka barakallahu fikum, kita wajib saling mencintai karena Allah, bukan karena duniawiyah atau hal-hal yang lain. Ya, akan dibuktikan dalam praktek aplikasi amalan kita. Kadang-kadang
ada seorang yang lebih bertakwa kepada Allah. Dia baik agamanya, namun dia tidak memberi kita harta, tidak memberi keuntungan duniawiyah kepada kita. Yang kedua, ada orang yang melalaikan agama Allah, tetapi dia memberi keuntungan pada kita. Apakah memberi jabatan atau bersedekah dengan hartanya atau dan lain sebagainya. Lalu kita diuji oleh Allah ketika dua orang ini datang kepada kita mengadu. Saya misalnya sebagai hakim, ya, saya tahu yang benar adalah orang yang bertakwa ini. Yang salah orang yang suka memberi keuntungan pada saya. Lalu saya menetapkan hukum dan memenangkan, mendukung orang tadi. Apa? Si yang kurang bagus agamanya ini tadi karena sebab dia memberi saya harta. Ya, ini bukan cinta karena Allah. Ya, bukan menolong karena Allah Subhanahu wa taala, tapi menolong karena tendensi dunia. Maka bukan ini yang dimaksud yang mendapatkan dan merasakan manisnya iman. Tapi yang mendapatkan dan merasakan manisnya iman adalah orang yang saling mencintai karena Allah. Sehingga barakallahu fikum, di dalam ayat Al-Quran tegas Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam akhir dari surah Al-Mujadalah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum wa ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin minhu ila akhir ayat. Engkau tidak mendapati seorang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka itu berkasih sayang dengan musuh-musuh Allah, berkasih sayang saling mencintai dengan orang-orang kafir. Walaupun itu bapak-bapak kandungnya sendiri, anak kandungnya, saudara kandungnya, keluarganya, keluarga dekatnya, dan seterusnya. Tetapi cinta karena Allah. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala tegas di dalam ayat ini. Ya, sehingga disebutkan para mufassirin bahwa ayat ini sebagian sahabat membunuh orang ayahnya sendiri, sebagian anak ayah membunuh anaknya sendiri dalam perang, dalam peperangan Islam karena kekafirannya. Dia rela karena hakikat persaudaraan adalah yang pertama adalah karena agama Allah Subhanahu wa taala, karena iman. Barakallahu fikum. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimahullah, yang terakhir adalah yaitu orang yang benci untuk kembali kepada kekufuran setelah diselamatkan oleh Allah, sebagaimana dia benci untuk dimasukkan ke dalam api neraka. 3 poin ini, yang pertama adalah menunjukkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Cinta kepada Allah itu tidak ada tandingannya. Adapun cinta kepada Rasulullah itu di bawahnya, di bawah cinta kepada Allah. Tidak kita samakan. Cinta kita kepada Allah dengan kepada Rasul tidak sama. Ya, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu sangat puncak kecintaannya hanya kepada Allah. Adapun cinta kepada Rasul di bawah cinta kepada Allah. Dan cinta kepada Rasul harus lebih dahulu daripada cinta pada seluruh manusia. Ya, dalam hadis yang lain, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain." Tidak akan beriman salah seorang di antara kalian sampai dia menjadikan aku, kata Rasulullah, lebih dicintai oleh dia daripada orang tuanya, anak kandungnya dan seluruh manusia. Yang ketiga, lawannya yaitu membenci kekufuran. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita semua dari kekufuran dan menggolongkan kita sebagai orang-orang yang beriman dan merasakan manisnya iman sampai kita berjumpa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sekarang. Untuk sebelum kita tersisa membuka sesi pleno dan oleh semacam ada Pak. Kalau ada yang bertanya jemaah. Belum azan. Baik, jazakallah. Saya pikir tadi sudah waktu azan sehingga saya segera menutup majelis. Namun masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Nah, kalau ada pertanyaan kita dahulukan pertanyaan. Kalau tafadhal. Jika tidak, kita lanjutkan sedikit. Silakan Om. Iya. Nanti kita ini mantan Pak. Masya Allah. Mantan Pak Lurah kami. Masya Allah. Allah hebat. Ini kalau sebagai mic. Intinya saya dengar dari penjelasan Pak Ustaz antara dunia dan akhirat dari Allah. Dan dunia ini supaya kita di Indonesia ini perlu berbeda pendapat siap dari pemerintah dari segi non pemerintah. Bagaimana kita bisa sedikit dan mengaplikasikan perbedaan caranya bagaimana kita ada itu saja. Saya pertanyaan politik yang salah kita memahami dosa dan tidak ambil kehidupan yang sehari-hari. Saya dengar tadi. Iya, Masya Allah. Kepada Allah. Ya, makasih. Iya, terima kasih. Masya Allah. Iya. Jadi beliau menanyakan terkait dengan pembahasan cinta dan benci karena Allah dan mendahulukan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya kepada agama Allah. Namun terkadang kenyataannya dalam kehidupan kita itu banyak problem yang kadang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus memilih ya antara dunia atau menjaga dan mempertahankan prinsip agama kita. Nah, ya memang kehidupan ini adalah ujian. Kehidupan ini adalah ujian dan sekaligus permainan dan sendagura yang menipu. Nah, itu Allah sebut pada Al-Quran. Ya, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahw. Wa'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahw. Wa zinatun wa tafakhurun bainakum dan seterusnya. Ya, bahwa kehidupan dunia ini adalah permainan dan sendagura yang menipu. Nah, perhiasan, berbangga-bangga dan seterusnya. Walhasil, ya kita hidup ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala ya sebagai persinggahan yang kita pasti akan lanjut pada kehidupan yang sesungguhnya kekal abadi selama-lamanya setelah alam barzakh, alam kubur. Dari ujian ini Allah Subhanahu wa taala hendak membedakan di antara kita semua dengan ikrar kita siapa yang jujur, siapa yang tidak jujur. Nah, Allah berfirman dalam Al-Quran, maka Allahu yadharul mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib. Tidak Allah biarkan orang-orang beriman itu mengaku dengan keimanannya sampai Allah Subhanahu wa taala memuji sehingga membedakan dari yang baik dan dari yang buruknya. Nah, dan ayat-ayat yang lain ujian dari Allah Subhanahu wa taala ya dengan berbagai bentuk ujian. Ya, wa nabluukum bisyarr. Kalian kami uji dengan kejelekan, keburukan. Nah, itu semua ujian. Ya, maka
Yang istiqomah adalah orang-orang yang tetap mendahulukan prinsip agamanya, yang selalu menimbang apakah sesuatu yang diperhadapkan padanya itu melanggar Al-Quran dan Sunnah, hadis-hadis Rasulullah dan praktik-praktik para salaf, para sahabat atau tidak. Ketika melanggar, maka itu ujian untuk kita tinggalkan. Ketika mencocokinya, maka alhamdulillah kita amalkan. Ya. Ketika tidak ada dalil yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah, maka kita butuh fatwa, keterangan para ulama dalam menjelaskan hukum tersebut. Apakah itu hukum boleh atau tidak, misalnya riba atau tidak, ya, melanggar syariat atau tidak, dan seterusnya. Itu butuh bimbingan para ulama-ulama Rabbani yang telah disebutkan tadi, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Nah, sehingga kalau kita semua diuji, pemimpinnya diuji, tapi kalau dia lolos dengan ujian, maka manfaat dan keutamanya juga sangat besar. Ya, yang 7 golongan yang mendapatkan naungan khusus di hari kiamat, tidak ada naungan melainkan naungan dari Allah. Imamun adil, pemimpin yang adil. Ketika dia memimpin, itu ujian dari Allah. Apakah dia bertakwa kepada Allah atau dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barakallahu fikum, ini menunjukkan kita semua dituntut oleh Allah untuk berbekal dengan ilmu agama Allah, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan amalan-amalan praktik dari para sahabat-sahabat beliau yang Allah puji di dalam Al-Quran. Para sahabat-sahabat, sekian banyak-banyak ayat dalam Al-Quran Allah mengkhususkan menyebutkan para sahabat-sahabatnya, Muhajirin dan Ansar dalam surah Taubah ayat 1, dalam surah Al-Hasyr, ya, dan seterusnya dari ayat-ayat yang sangat banyak sekali dalam Al-Quran menyebutkan, ya, pujian kepada para sahabat untuk kita mengikuti mereka dalam surah An-Nisa dan yang lainnya. Nah, sehingga kita semua wajib untuk berbekal dalam segala lini kehidupan kita. Kita akan bisa, ya, menjalaninya dengan baik. Yang pemimpinnya, yang bawahannya, yang dokternya, yang pedagangnya, yang petaninya, dan semua, ya, untuk dia berjalan istiqomah di atas agama Allah, lebih mendahulukan cintanya kepada Allah dan Rasulnya, maka dia harus berbekal dengan ilmu. Dan minimalnya, kalau dia tidak mengkhususkan untuk belajar Al-Quran dan Sunnah, maka minimalnya ketika dia melakukan sesuatu aktivitas amalannya, apakah perdagangan, pertanian, atau perkantoran dan seterusnya, hendaklah dia bertanya kepada ulama, orang-orang yang berilmu, yang Allah sebut dalam Al-Quran dalam surah An-Nahl, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama ahla dzikir jika kalian tidak mengetahuinya. Nah, jadi kita bertanya, barakallahu fikum, untuk memastikan bahwa sesuatu yang kita lakukan ini benar-benar halal, benar-benar tidak melanggar Al-Quran dan Sunnah, tidak melanggar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Cukup. Nah, kita cukupkan dengan kafaratul majelis. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita semua, menunjukkan kepada kita jalan yang benar, jalan kebaikan, dan menjauhkan kita dari jalan-jalan yang keliru, dari jalan-jalan yang melenceng dari Al-Quran dan Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pengurus, khususnya pengurus masjid yang memberikan kesempatan waktu luang untuk menyampaikan nasihat yang semoga diberkahi dan nasihat yang bermanfaat ini, insyaallah. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberi balasan yang setimpal. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.